Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah. Tujuan video ini dibuat adalah supaya kita bisa mengambil ad-durus wal ibar, memetik pelajaran yang menggetarkan iman kita. Oleh karena itu, tontonlah video ini sampai selesai, agar setiap hikmah dan teladan yang disajikan bisa kita serap dengan hati dan diterapkan dalam kehidupan kita. Cerita-cerita yang akan kita saksikan bersumber dari buku-buku sejarah Islam yang kuat sanadnya dan terpercaya, sehingga setiap peristiwa, setiap perkataan, dan setiap tindakan para sahabat bisa kita yakini kebenarannya. Dalam kisah kali ini, kita akan menyelami perjalanan Mus'ab bin Umair, seorang sahabat muda yang penuh cahaya iman, keberanian, dan pengorbanan, dari dakwahnya di Madinah, keberaniannya di medan perang, hingga syahidnya di Uhud. Setiap detik perjalanan hidup Mus'ab membawa pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Gambar-gambar dan ilustrasi yang digunakan bersifat simbolik dan ilustratif, tidak dimaksudkan untuk menampilkan wajah asli para sahabat, tetapi untuk membantu kita memahami kisah mereka dengan lebih hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai perjalanan penuh hikmah ini, meneladani iman, keberanian, dan pengorbanan Mus'ab bin Umair, sahabat yang hatinya sepenuhnya milik Allah. Di kota Makkah, lahirlah seorang pemuda yang kelak akan mengguncang sejarah. Namanya Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abd Manaf bin Abduddar al-Qurashi al-Mu'abdar. Ia berasal dari kabilah terhormat, Banu Abduddar, salah satu keluarga bangsawan Quraisy. Ibunya, Khunas bint Malik, seorang wanita terpandang, terkenal dengan kecerdasan dan kekerasan wataknya. Ia sangat menyayangi Mus'ab, anak kesayangannya, bahkan menjadikannya pusat dari kasih sayang, perhatian, dan limpahan harta. Mus'ab kecil tidak pernah mengenal kekurangan. Ia tumbuh sebagai pemuda Quraisy yang paling tampan. Wajahnya bercahaya, posturnya tegap, dan tutur katanya menawan. Ia bukan hanya sekadar rupawan, tetapi juga simbol kemewahan kota Makkah. Diriwayatkan dalam Al-Tabaqat Al-Kubra oleh Ibnu Sa'd, dengan sanad dari Khabbab bin Al-Arat, ia berkata, "Kami pernah berhijrah bersama Rasulullah, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang memiliki pakaian sebagus Mus'ab bin Umair. Ia adalah pemuda Makkah yang paling tampan dan paling mewah hidupnya." Ia juga dikenal sebagai pecinta wewangian. Parfum terbaik di Makkah selalu melekat di tubuhnya. Bahkan, dalam riwayat yang dinukil oleh Ibnu Sa'd, jika Mus'ab melewati suatu jalan di Makkah, orang-orang bisa tahu tanpa melihatnya, cukup dengan mencium harum minyak wangi yang ia pakai. Begitulah Mus'ab bin Umair, simbol ketampanan, kemewahan, dan kemegahan pemuda Quraisy. Orang-orang Makkah mengaguminya. Anak muda menjadikannya teladan gaya hidup, sementara kaum wanita memandangnya sebagai pemuda idaman. Hidayah Allah menyentuh hatinya di usia muda. Mus'ab mendengar tentang Muhammad yang menyeru kepada tauhid. Ia pun mendatangi rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, tempat Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Di sana ia mendengar ayat-ayat Al-Quran, dan hatinya bergetar. Dengan kerendahan hati, ia mengucapkan syahadat, masuk Islam, dan bergabung dengan barisan pertama para sahabat. Sejak hari itu, ia menyembunyikan imannya dari keluarga, terutama dari ibunya, Khunas bint Malik, seorang wanita Quraisy yang terkenal dengan kekuatan dan ketegasannya. Namun, kabar rahasia tak selamanya tersembunyi. Suatu hari, ketika Mus'ab mulai sering mengunjungi Dar Al-Arqam, Utsman bin Talhah mendapati Mus'ab keluar masuk rumah itu dengan wajah penuh cahaya. Ia merasa ada sesuatu yang berubah. Ia pun menyebarkan kabar, "Aku melihat Mus'ab bin Umair sering datang ke rumah Muhammad. Demi Allah, ia telah mengikuti agama barunya." Kabar itu sampai ke telinga Khunas bint Malik. Ia tersentak, amarahnya berkobar. Baginya, itu adalah aib besar. Putra kesayangannya, kebanggaan keluarga Quraisy yang selalu tampil anggun, telah memilih agama yang dianggap menghina berhala-berhala mereka. Khunas segera memanggil Mus'ab. Dengan tatapan tajam, ia bertanya, "Benarkah apa yang aku dengar? Engkau telah mengikuti Muhammad dan meninggalkan agama nenek moyangmu?" Mus'ab tidak gentar. Dengan ketenangan seorang mukmin, ia menjawab, "Wahai ibu, benar. Aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku telah mendengar kebenaran, dan aku tidak akan pernah kembali kepada kebatilan." Hari-hari berikutnya, Mus'ab menjalani penjara rumah yang mencekik. Ibunya melarangnya keluar, melarangnya bertemu siapapun, apalagi Rasulullah.
Ia bahkan membatasi makanan dan minumannya, seolah-olah dengan itu bisa melemahkan tekadnya. Namun Mus'ab tetap teguh. Setiap hari ia menanti kesempatan, memohon pertolongan Allah agar terbebas dari kurungan. Waktu pun berjalan, hingga datang kesempatan hijrah pertama ke Habasyah. Para sahabat yang tertindas diam-diam meninggalkan Makkah menuju negeri Raja Najasyi. Di tengah persiapan itu, Mus'ab mendengar kabar tentang keberangkatan mereka. Hatinya bergetar. Inilah saatnya. Dengan keberanian yang Allah karuniakan, ia berhasil meloloskan diri dari kurungan ibunya. Meninggalkan rumah yang penuh kemewahan, namun mengikat imannya. Ia pun bergabung dengan rombongan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Meninggalkan Makkah, meninggalkan ibunya, meninggalkan segala kemewahan yang dulu menjadi kebanggaannya. Khunnas menangis dan murka, namun Mus'ab tidak menoleh lagi. Ia telah memilih jalan Allah, meskipun harus meninggalkan kasih seorang ibu. Ia meninggalkan kemewahan Makkah menuju negeri asing, demi menyelamatkan imannya. Habasyah kala itu menjadi pelabuhan aman. Di sana kaum muslimin hidup di bawah perlindungan Raja Najasyi yang adil. Mus'ab belajar sabar di tanah asing, merasakan betapa nikmatnya kebebasan beribadah tanpa tekanan kaum Quraisy. Namun, kabar mengejutkan sampai ke Habasyah. Dikatakan orang-orang Quraisy telah masuk Islam setelah mendengar Nabi membaca ayat-ayat surah An-Najm. Hati Mus'ab bergetar, Makkah, tanah kelahirannya, seakan memanggil kembali. Bersama sejumlah sahabat, ia pun kembali ke tanah suci. Tetapi, betapa pahit kenyataannya. Saat tiba di Makkah, berita itu ternyata dusta. Quraisy masih tetap dalam kekafiran dan permusuhan. Dan Mus'ab kembali jatuh ke genggaman ibunya. Ia dikurung lagi, dirantai dengan harapan ia menyerah. Dan bukan hanya ibunya, saudaranya Abu Aziz bin Umair pun berdiri di pihak sang ibu. Ia mendukung keputusan Khunnas untuk menekan adiknya agar kembali kepada berhala-berhala Quraisy. Namun Mus'ab tidak goyah. Setiap hari ia teguh di atas kalimat tauhid. Melihat keteguhan itu, ibunya mulai menggunakan cara lain. Ia tidak lagi hanya dengan kata-kata keras atau belenggu rantai. Ia ingin mengguncang hati Mus'ab dengan penderitaan dirinya sendiri. Diriwayatkan, Khunnas bint Malik mencukur rambutnya sendiri, lalu berjemur di bawah terik matahari, menahan lapar dan dahaga. Ia berkata dengan isyarat tubuhnya, "Lihatlah, wahai Mus'ab, ibumu menderita karenamu. Apakah engkau tidak iba melihat ibumu tersiksa seperti ini? Tinggalkan agamamu, kembali pada kami." Itu adalah ujian yang amat berat. Mus'ab tumbuh dalam limpahan kasih ibunya. Ia tahu betapa besar cinta ibunya kepadanya. Namun ia juga tahu, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya jauh lebih utama. Maka dengan hati yang hancur ia menatap ibunya dan berkata, "Wahai ibu, andai engkau memiliki 100 jiwa, lalu keluar satu demi satu di hadapanku, aku tidak akan meninggalkan agama ini." Ucapan itu seperti pisau yang menusuk hati Khunnas. Ia sadar, semua upayanya sia-sia. Baik dengan ancaman, dengan penjara, bahkan dengan menyiksa dirinya sendiri. Mus'ab tetap tidak akan berpaling dari Islam. Akhirnya, Khunnas melepaskannya dengan penuh kemarahan. Ia berkata, "Pergilah, aku tidak lagi peduli padamu." Dan sejak saat itu, Mus'ab benar-benar bebas, meskipun harus meninggalkan kemewahan, kasih sayang, dan kedudukan yang dulu ia miliki. Pernah suatu hari, para sahabat sedang duduk melingkar bersama Rasulullah di Masjidil Haram. Suasana hening, setiap wajah memancarkan kerinduan untuk mendengar kalam Allah dan petunjuk nabinya. Tiba-tiba, masuklah seorang pemuda yang dulu pernah menjadi bintang kota Makkah. Ia adalah Mus'ab bin Umair. Namun kini, sosok itu nyaris tak dikenali. Tubuh yang dulu selalu dibalut kain sutra kini terbungkus sehelai burdah kasar, penuh tambalan, lusuh dan sobek di sana-sini. Kaum muslimin menunduk. Mereka tahu, di hadapan mereka berdiri seorang pemuda yang telah mengorbankan segalanya, kemewahan, keluarga, bahkan kasih sayang seorang ibu, demi Islam. Rasulullah memandang Mus'ab lama sekali. Tatapan itu penuh kenangan. Beliau ingat, pemuda Quraisy ini dulu dikenal dengan wewangian terbaik, pakaian paling indah, dan kehidupan paling dimanjakan. Jika Mus'ab lewat di sebuah jalan, orang bisa mengenalnya hanya dari harumnya parfum yang ia gunakan. Kini, semua itu lenyap. Yang tersisa hanyalah keteguhan iman. Mata Rasulullah berkaca-kaca, lalu air mata menetes di pipinya. Dengan suara yang bergetar, beliau berkata kepada para sahabat,
Aku pernah melihat Mus'ab di Makkah. Tidak ada seorang pun yang lebih dimanjakan orang tuanya darinya. Tidak ada yang lebih indah pakaiannya darinya. Tetapi lihatlah ia sekarang. Ia tinggalkan semua itu karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Para sahabat terdiam. Sebagian meneteskan air mata bersama Rasulullah. Mereka menyadari, di hadapan mereka bukan sekadar seorang pemuda biasa. Mus'ab bin Umair adalah teladan pengorbanan, keteguhan, dan cinta sejati kepada Allah. Hari itu, masjid sederhana di Makkah menjadi saksi. Kemuliaan tidak lagi diukur dari pakaian indah atau harta berlimpah, melainkan dari iman yang menghiasi hati. Dan Mus'ab bin Umair telah menorehkan jejak yang akan dikenang sepanjang sejarah. Sejak pertama kali memeluk Islam, hati Mus'ab bin Umair berkobar dengan satu tekad yang teguh, menjadi bagian dari dakwah Rasulullah. Setiap kata yang keluar dari lisan beliau, ia simak dengan seksama. Setiap gerak dan perilaku beliau, ia amati. Bahkan ia menuliskan setiap ajaran yang disampaikan. Hatinya menjadi lembaran hidup yang menyerap setiap pesan ilahi, dan semangatnya untuk memahami serta menyebarkan Islam tidak pernah padam. Setiap detik hidupnya dijiwai oleh cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Hingga tibalah musim haji. Kota Makkah dipenuhi keramaian jamaah yang masih terbelenggu tradisi jahiliyah. Di tengah hiruk-pikuk itu, dua pemuda dari Yatsrib datang, membawa hati yang gelisah dan rindu akan cahaya kebenaran. Mereka telah mendengar kabar tentang seorang nabi dari Quraisy yang menyeru kepada tauhid. Dengan penuh kehati-hatian, mereka mendekati Rasulullah. Dalam pertemuan yang sunyi namun syarat makna itu, Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah, menjelaskan misi kerasulannya, dan menuntun mereka kepada iman. Hati mereka tersentuh. Jiwa mereka terbuka bagi cahaya kebenaran. Sesungguhnya kaum kami, Khazraj dan Aus, telah lama dilanda peperangan. Kami berharap, melalui engkau, Allah akan menyatukan hati mereka, kata mereka. Suara mereka bergetar oleh harapan yang tulus. Tahun berikutnya, utusan dari Yatsrib kembali datang. Kali ini lebih banyak, 11 atau 12 orang, menurut riwayat berbeda. Mereka bertemu Rasulullah di Bukit Aqabah dan melakukan baiat pertama, janji setia untuk mengikuti dan menegakkan ajaran Islam. Setelah baiat selesai, mereka berseru, "Wahai Rasulullah, utuslah kepada kami seseorang yang dapat mengajarkan agama Allah, membacakan Al-Quran, dan menjelaskan Islam. Kami akan mendengar dan mengikutinya." Rasulullah menyambut permintaan itu dengan penuh hikmah. Beliau tahu, inilah awal pembukaan jalan hijrah, awal cahaya Islam yang akan menembus Yatsrib. Maka, dengan penuh ketegasan dan kelembutan, beliau menunjuk seorang sahabat muda yang tutur katanya lembut, lisannya fasih, hafalan Qur'annya kuat, dan akhlaknya mulia. Beliau bersabda, "Aku utus kepada kalian Mus'ab bin Umair." Dengan penunjukan itu, Mus'ab bin Umair memulai peran agungnya sebagai guru, penyebar cahaya Islam di Yatsrib. Mus'ab pun berangkat, menjejakkan kaki di Yatsrib, tinggal di rumah As'ad bin Zurarah, pemuka Khazraj yang pertama beriman. Dari rumah itu, Mus'ab memulai dakwahnya, mengajarkan Al-Quran, salat, dan dasar-dasar Islam. Allah memberkahi setiap langkahnya, hingga Islam perlahan menyebar, menembus hati masyarakat. Namun tidak semua menyambutnya dengan senang. Sa'ad bin Mu'adh, pemimpin Bani Abd al-Ashhal, merasa terganggu. Ia mengirimkan sahabatnya, Usaid bin Hudair, untuk menghadapi Mus'ab dan As'ad. Dengan tombak di tangan, Usaid datang mengancam, "Wahai kalian berdua, apa yang kalian lakukan di negeri kami ini? Kalian menyesatkan kaum kami dengan agama baru. Jika ingin selamat, hentikanlah, atau aku usir kalian sekarang juga." Di hadapan ancaman itu, As'ad tersenyum dan berbisik kepada Mus'ab, "Wahai Mus'ab, inilah pemuka kaum kami. Jika ia beriman, banyak orang akan mengikutinya. Sambutlah ia dengan kelembutan." Mus'ab menatap Usaid dengan tenang, suaranya lembut namun penuh keyakinan. "Wahai Abu Yahya, duduklah sejenak. Dengarkan dulu apa yang kami bawa. Jika engkau suka, terimalah. Jika tidak, kami akan pergi dari hadapanmu." Usaid menancapkan tombaknya ke tanah, duduk dan mendengarkan. Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang tauhid, kebesaran Allah, surga, dan neraka. Kata-kata itu menembus hati Usaid, matanya berair, jiwanya luluh oleh cahaya iman. Dengan suara bergetar ia bertanya, alangkah bagus dan indahnya ucapan itu. Apa yang harus aku lakukan jika ingin masuk agama ini?
Mus'ab menjawab, "Mandilah, bersihkan dirimu, lalu ucapkan syahadat dan sholat 2 rakaat." Usaid pun mengikuti petunjuk tersebut dan memeluk Islam. Wajahnya bersinar, hatinya dipenuhi semangat. Kemudian Usaid berkata kepada Mus'ab dan As'ad, "Wahai Mus'ab, ada satu orang di antara pemimpin Aus yang hatinya sangat dihormati oleh kaumnya. Jika ia beriman, tidak ada satu rumah pun di Bani Abdul Ashhal yang tidak akan mengikuti agama ini. Aku akan membawanya kepadamu agar ia mendengar sendiri ajaran Islam." Mus'ab menatap Usaid dengan tenang dan penuh keyakinan. "Bawalah dia dan sampaikan kepadanya apa yang Allah tunjukkan kepadamu. Kita akan menyambutnya dengan kelembutan dan kebenaran." Usaid bin Hudair segera bergegas kembali ke kaumnya. Setiap langkahnya dipenuhi semangat, karena ia sadar bahwa satu pemimpin yang beriman dapat mengubah seluruh suku. Hatinya berdebar, namun penuh keyakinan. Ia membawa kabar yang akan mengguncang hati Bani Abdul Ashhal. Setibanya di hadapan Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin Aus yang dihormati, Usaid menatapnya dengan tegas namun penuh kelembutan. "Wahai Sa'ad, aku baru saja menemui Mus'ab dan As'ad. Demi Allah, mereka tidak berbahaya. Namun engkau sendiri yang harus mendengar apa yang mereka bawa." Sa'ad, dengan wajah tegas dan wibawa yang luar biasa, menatap Usaid penuh pertanyaan. "Apa yang telah terjadi padamu, Usaid? Kau tampak berbeda dari sebelumnya." Usaid dengan tegas menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan kembali ke jalan yang salah. Aku telah menemukan kebenaran dalam Islam." Sa'ad pun merasa penasaran dan ingin mengetahui lebih lanjut. Ia kemudian menemui Mus'ab dan As'ad, mendengarkan ajaran mereka, dan akhirnya memeluk Islam. Tak lama kemudian Sa'ad kembali kepada kaumnya. Dengan wibawa seorang pemimpin, ia berseru, "Wahai Bani Abdul Ashhal, apa kedudukan saya di antara kalian?" Mereka menjawab, "Engkaulah pemimpin kami dan orang yang paling mulia di antara kami." Kemudian Sa'ad berkata, "Demi Allah, tidak seorang pun dari kalian, baik laki-laki maupun perempuan, akan berbicara denganku hingga kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Mendengar seruan tersebut, seluruh anggota Bani Abdul Ashhal, baik laki-laki maupun perempuan, memeluk Islam pada hari itu juga. Setelah menyaksikan hati penduduk Madinah mulai terbuka menerima cahaya Islam, Mus'ab bin Umair merasakan kegembiraan yang mendalam. Ia pun menulis surat kepada Rasulullah di Makkah, memohon izin untuk melaksanakan salat Jumat bersama kaum muslimin di kota yang kini mulai dipenuhi cahaya iman. Dalam suratnya, ia menyampaikan kabar gembira. Betapa penduduk Madinah menerima Islam, beriman kepada Allah, dan siap menegakkan salat serta ajaran Nabi. Rasulullah mengizinkan permohonan tersebut, menegaskan dukungan bagi langkah Mus'ab. Dengan hati penuh semangat, Mus'ab kemudian mengumpulkan kaum muslimin di rumah Sa'ad bin Khaitsamah, salah seorang sahabat yang telah memeluk Islam lebih awal. Di hadapan mereka, Mus'ab memimpin salat Jumat pertama di Madinah, bersama 12 orang sahabat. Setelah pelaksanaan salat Jumat pertama di Madinah, peran Mus'ab bin Umair semakin krusial dalam penyebaran Islam di kota tersebut. Sebagai utusan pertama Rasulullah, beliau tidak hanya mengajarkan ajaran Islam, tetapi juga membentuk komunitas Muslim yang kokoh di Madinah. Mus'ab bin Umair tinggal di rumah Sa'ad bin Khaitsamah, salah satu tokoh Ansyar. Di sana, beliau bersama As'ad bin Zurarah mengunjungi kabilah-kabilah dan rumah-rumah penduduk Madinah untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran dan mengajarkan ajaran Islam. Pendekatan beliau yang lembut dan penuh hikmah berhasil menarik banyak orang untuk memeluk Islam. Setelah berhasil menegakkan dakwah di Madinah dan membimbing kaum Ansyar menuju Islam, Mus'ab bin Umair tidak hanya dikenal sebagai pendidik dan pembimbing spiritual, tetapi juga sebagai sosok yang gagah berani di medan perang. Keberaniannya teruji ketika Rasulullah mempersiapkan pasukan untuk menghadapi musuh-musuh Islam yang terus mengintai dan mengancam keselamatan kaum muslimin. Dalam Perang Badar, Rasulullah menempatkan Mus'ab memegang panji pasukan sayap kanan. Amanah ini bukan sekadar simbol, tetapi tugas besar yang menuntut keberanian dan keteguhan hati di medan perang. Mus'ab berdiri tegap, panji di genggaman. Suaranya tetap tenang ketika memberi semangat kepada pasukan di sekitarnya. "Wahai saudara-saudaraku, teguhkan iman kalian. Ingat, kita berperang bukan demi harta atau dunia, tetapi demi menegakkan kalimat Allah." Pasukan muslimin bersiap dengan semangat, panji tegak di tangan Mus'ab. Dengan panji di tangan, Mus'ab memimpin pasukannya menuju medan pertempuran.
Setiap langkahnya penuh keyakinan, setiap gerakannya mencerminkan tekad untuk menegakkan kalimat Allah. Di tengah pertempuran yang sengit, ia menunjukkan keberanian luar biasa, menghadapi musuh tanpa rasa takut. Namun, takdir berkata lain. Dalam salah satu serangan, Mus'ab terluka parah. Ketika tubuhnya terjatuh, panji yang ia pegang jatuh bersamanya. Perang Badar berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Mus'ab selamat, namun namanya sudah abadi sebagai simbol pengorbanan, keberanian, dan keteguhan hati dalam menegakkan agama Allah. Di medan perang Uhud, Mus'ab kembali menunjukkan keberaniannya. Saat pasukan muslimin menghadapi serangan besar dari pasukan Quraisy, di tengah pertempuran sengit, Mus'ab bin Umair berdiri tegap, memegang panji Islam dengan penuh keyakinan. Serangan demi serangan menghantam barisan muslimin. Mus'ab bertempur dengan gigih, menangkis serangan musuh. Namun, pasukan muslimin mulai terdesak. Beberapa di antara mereka mundur meninggalkan posisi. Melihat hal ini, Mus'ab mengangkat panji setinggi-tingginya dan bertakbir, Allahu Akbar. Mus'ab tetap bertempur dengan gigih, menangkis serangan musuh. Pada saat itu, datanglah Ibnu Qami'ah al-Laitsi dari pasukan Quraisy yang menunggang kuda. Ia menyerang Mus'ab dan memotong tangan kanannya hingga putus. Mus'ab tetap memegang panji dengan tangan kirinya. Ibnu Qami'ah kembali menyerang dan memotong tangan kiri Mus'ab hingga putus. Mus'ab kemudian memeluk panji dengan kedua lengannya. Ibnu Qami'ah menusukkan tombaknya hingga patah menembus tubuh Mus'ab, dan ia pun syahid. Mus'ab bin Umair gugur sebagai syahid dalam usia 40 tahun, meninggalkan dunia dalam keadaan menegakkan agama Allah. Ia dikenal sebagai duta Islam pertama yang berhasil mendakwahkan Islam di Madinah sebelum hijrah. Dari kisah dai pertama umat Islam ini, kita bisa mengambil ad-durusu wal ibar, pelajaran yang bisa dipetik. Pelajaran pertama, iman sejati menuntun kita untuk mengutamakan Allah dan kebenaran, bahkan jika harus mengorbankan hal-hal yang kita cintai, sebagaimana halnya Mus'ab yang meninggalkan semua kemewahan kenyamanan duniawinya demi menegakkan kalimat Allah. Pelajaran kedua, dakwah yang efektif adalah yang menebarkan cahaya iman melalui hikmah, kesabaran, dan kelembutan, bukan paksaan, sebagaimana dakwah Mus'ab di Madinah. Pelajaran ketiga, keberanian sejati muncul dari keyakinan kepada Allah dan kesetiaan kepada agamanya. Kadang, menegakkan kebenaran membutuhkan pengorbanan besar, bahkan nyawa, sebagaimana perjuangannya pada Perang Badar dan Perang Uhud yang mengantarkannya pada kesyahidan.